Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten properti besar di Indonesia, yaitu PT Pakuan Jati Tbk dengan kode saham PWON. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Pakuan Jati Tbk atau PWON adalah perusahaan properti pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Model bisnis PWON sangat terintegrasi. Mereka tidak hanya membangun proyek properti, tetapi juga mengembangkan superblok, pusat perbelanjaan, perkantoran, kondominium, dan hotel. Beberapa proyek ternama milik PWON antara lain, Gandaria City Superblok di Jakarta, Tunjungan City Superblok di Surabaya, dan Kota Kasablanka di Jakarta. Dengan portfolio besar ini, PWON memposisikan diri sebagai pengembang properti yang punya recurring income kuat dari pusat belanja dan perkantoran. Anak usaha. PWON memiliki banyak anak usaha yang memperkuat bisnisnya. Hampir semuanya dimiliki dengan kepemilikan mayoritas. Beberapa yang menonjol, PT Pakuan Permai, aset 8,7 triliun rupiah, kepemilikan 67%. PT Artisan Wahyu, aset 3,1 triliun rupiah, kepemilikan 83%. PT Grama Pramesi Siddi, aset 2,2 triliun rupiah, kepemilikan 83%. PT Elite Prima Hutama, aset 6,4 triliun rupiah, kepemilikan hampir penuh 99,99%. Ini menunjukkan strategi PWON yang fokus di Jakarta dan Surabaya, dua kota dengan potensi properti terbesar di Indonesia. Struktur saham. Pemegang saham utama PWON adalah PT Pakuan Arta Niaga dengan kepemilikan 68,68%. Sisanya dimiliki masyarakat non-warkat sebesar 31% dan warkat 0,27%. Dengan free float 30,98%, saham PWON cukup liquid di pasar. Kinerja keuangan atau income statement. Dari laporan keuangan terbaru, PWON membukukan pendapatan 6,7 triliun rupiah, laba kotor 3,8 triliun rupiah, EBITDA 3,6 triliun rupiah, dan laba bersih 2,3 triliun rupiah. Dengan net profit margin 45,89%, artinya hampir setengah dari pendapatan berubah menjadi laba bersih. Ini margin yang luar biasa tinggi untuk sektor properti. Neraca keuangan atau balance sheet. Aset PLON mencapai 35,5 triliun rupiah dengan liabilitas 10 triliun rupiah dan ekuitas 21,2 triliun rupiah. Posisi kas sangat besar dengan 7,2 triliun rupiah, sementara total hutang hanya 5,3 triliun rupiah. Bahkan net debt PWON minus 1,8 triliun rupiah, artinya perusahaan punya kas lebih besar daripada total hutang. Ini jarang ditemukan di sektor properti. Arus kas atau cash flow. PWON menghasilkan arus kas operasi 3,1 triliun rupiah, cukup besar. Arus kas investasi minus 3,3 triliun rupiah karena perusahaan banyak melakukan ekspansi proyek. Arus kas pembiayaan minus 1,4 triliun rupiah, kemungkinan digunakan untuk pembayaran hutang atau dividen. Yang menarik, free cash flow tetap positif, 2,3 triliun rupiah. Artinya perusahaan tetap efisien meski agresif berinvestasi. Profitabilitas. PWON memiliki gross profit margin 56%, operating margin 43% dan net profit margin 46%. Margin tinggi ini mencerminkan efisiensi bisnis dan kekuatan recurring income dari pusat belanja. Pertumbuhan. Dari sisi pertumbuhan, revenue naik 5% year-over-year, gross profit naik 2,6%, dan laba bersih naik 61,8%. Pertumbuhan laba bersih yang melonjak lebih dari 60%, menunjukkan efisiensi luar biasa dan pemulihan sektor properti. Dividen. PWON konsisten membagikan dividen setiap tahun. Tahun 2021, Rp4 per saham. Tahun 2022, Rp6,5 per saham. Tahun 2023, Rp9 per saham. Tahun 2024, Rp13 per saham. Dividen yield saat ini 3,39% dengan payout ratio 27,5%. Strategi ini sehat karena tetap memberi imbal hasil sekaligus menjaga dana untuk ekspansi. Valuasi saham. Dari sisi valuasi, PWON terlihat murah.
per TTM 7,82, di bawah median IHSG 8,56. PBV hanya 0,87, artinya saham diperdagangkan di bawah nilai buku. EV per EBITDA 5,78, relatif menarik. Earnings yield 12,79%, jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Bisa disimpulkan PWON tergolong undervalue dibanding fundamentalnya. Solvabilitas dan likuiditas. Rasio keuangan PWON sangat sehat. Current ratio 3,38, debt to equity 0,25, interest coverage 7,84, Altman Z-score 6,22, jauh dari potensi bangkrut. Dengan kas besar dan utang rendah, risiko finansial perusahaan bisa dibilang sangat kecil. Efektivitas. Dari sisi efektivitas, PWON mencatat ROE 11,15% dan ROIC 9,15%. Namun ada catatan penting, days inventory mencapai 483 hari. Artinya butuh waktu lama untuk mengubah persediaan jadi penjualan. Ini wajar di sektor properti, tapi tetap menjadi tantangan. Kesimpulan, secara keseluruhan, PWON adalah salah satu emiten properti dengan fundamental solid dan valuasi menarik. Kekuatan utama, neraca sehat, kas besar, utang rendah, margin laba tinggi, dividen konsisten, valuasi murah. Resiko, perputaran inventory lama, sensitif terhadap kondisi ekonomi dan suku bunga, persaingan ketat di properti premium. Tapi jika dilihat secara keseluruhan, PWON masih tergolong emiten properti yang layak dipertimbangkan untuk jangka panjang. Itulah analisa fundamental mendalam PT Pakuan Jati Tbk dengan kode saham PWON. Semoga pembahasan ini memberi gambaran jelas tentang kinerja dan prospeknya. Sekali lagi, ini bukan ajakan beli atau jual, tapi semata edukasi investasi. Kalau menurut teman-teman bagaimana prospek PWON ke depan? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya di channel Saham Cuan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.